Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi pemikiran mengenal Yesus Kristus. Ada banyak orang yang membicarakan tentang siapakah Yesus Kristus, baik dalam perspektif kepercayaannya maupun dalam perspektif moral dan keyakinan orang Kristen. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan penjelasan secara berurutan, secara bertahap mengenai siapakah Yesus Kristus, mengenal Yesus Kristus dalam perspektif orang Kristen, karena ini hal yang penting dan yang perlu disampaikan ke publik. Mengenal Yesus Kristus, kita perlu tahu dulu sumbernya. Bagi orang Kristen, Kristen artinya orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus, orang-orang yang dijadikan murid Yesus Kristus, orang-orang yang mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Penebus. Bagi orang Kristen, Yesus Kristus diajarkan, dijelaskan dengan gamblang, dengan lengkap, hanya dari Alkitab. Ini yang perlu diingatkan kepada siapa saja yang ingin mengenal Yesus Kristus. Kita membaca, memperhatikan setiap kitab, dan mempelajari setiap kitab dari Alkitab mengenai siapakah Yesus Kristus. Kalau kita mempelajari bagian demi bagian tentang siapakah Yesus Kristus, maka kita akan tahu hanya dari Alkitab. Sebab itu orang Kristen tidak pernah dan tidak akan mau mempelajari dan mendiskusikan tentang Yesus Kristus di luar Alkitab. Karena Alkitab sumber yang memberikan pengajaran dan pengetahuan serta pengertian akan siapakah Yesus Kristus, baik yang dijelaskan secara kronologis dari kitab demi kitab maupun secara sistematis yang dijelaskan oleh Alkitab. Jadi kalau kita belajar dari Alkitab, kita akan menelusurinya dengan baik, dengan benar hanya dari Alkitab. Kalau di luar Alkitab, tentu itu bukan pengajaran orang Kristen. Jadi saya tidak akan membahas, tidak akan mendiskusikan, tidak akan menanggapi pengertian pengajaran dari orang-orang non-Kristen. Tetapi pengajaran, pengertian, pengenalan akan Yesus Kristus yang dari Alkitab, pastilah sebagai orang Kristen diberikan satu privilege untuk menyampaikannya, mengajarkannya kepada publik. Nah, ini yang perlu dipahami dan dimengerti oleh siapa saja. Baik, saya mulai dari pengenalan akan pribadi Yesus Kristus. Naturnya dari kekal sampai kekal di dalam ajaran Alkitab jelas adalah anak Allah yang tunggal. Jadi keberadaannya yang dijelaskan, diajarkan, dan disampaikan oleh Alkitab adalah anak Allah yang tunggal. Tidak ada kitab lain di luar Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal. Itulah sebabnya orang Kristen tidak pernah mengakui dan tidak pernah meyakini pengetahuan, pengertian tentang keberadaan Yesus Kristus di luar Alkitab. Nah, pengenalan akan Allah yang benar itu dijelaskan di dalam Alkitab, dan dari Alkitab jelas dinyatakan keberadaannya adalah anak Allah yang tunggal. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dengan jelas memberikan pengajaran kepada setiap orang yang membacanya. Belum tentu memang meyakininya, tapi pasti sudah mengetahuinya, bahwa di dalam ayat-ayat tersebut dituliskan, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Bahkan di dalam ayat yang ke-14 dinyatakan bahwa firman itu menjadi manusia, ada dan datang ke tengah-tengah manusia. Bagaimana kita memahami kedatangan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, inkarnasi menjadi manusia? Ini bukan dadakan, dinyatakan oleh Tuhan Allah dan sudah dituliskan di dalam kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, khususnya ayat 15, dituliskan bahwa perempuan yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan meremukkan kepala ular, dan kepala ular itu hancur. Walaupun demikian, anak akan dipagut tumitnya. Ini adalah nubuatan sekaligus
berawal dari berita kabar baik kepada semua manusia yang berdosa, bahwa Allah sendiri yang menyatakan keberadaan anaknya yang akan inkarnasi menjadi manusia untuk menyatakan kehendaknya. Di dalam Alkitab dengan jelas bagaimana dituliskan tahapan-tahapan kehadiran dari anak Allah di dalam perjanjian lama, baik secara pernyataan yang berkaitan dengan penampakan, penglihatan, dan juga yang berkaitan dengan apa yang menjadi karakter dari orang-orang percaya. Tetapi lebih tegas dan lebih final lagi dijelaskan di dalam 4 Injil. 4 Injil yang ditulis oleh Matius, Lewi, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dari keempat Injil ini, maka orang Kristen akan meyakini dan mempercayai dengan sungguh-sungguh siapakah Yesus Kristus. Tentu setiap kitab Injil yang dibaca oleh orang Kristen telah memberikan gambaran yang utuh lengkap tentang keberadaan anak Allah yang tunggal, yakni Yesus Kristus. Anak Allah yang tunggal yang inkarnasi, dikandung dari Roh Kudus, lahirlah dari perawan Maria, menjadi manusia. Jadi keilahiannya, keberadaan kealahannya tidak hilang, tidak lenyap, tidak di dalam keadaan yang ditinggalkan. Karena Allah adalah Allah yang roh adanya, firman yang menjadi manusia. Ketika dilahirkan sebagai manusia dalam keadaan kemanusiaannya utuh, tidak pura-pura, tidak asal-asalan, dan memang keberadaan Yesus Kristus yang dijelaskan dan dituliskan di dalam Alkitab jelas memberikan kepada kita, orang percaya maupun bukan orang percaya, bahwa Yesus Kristus hadir dalam sejarah. Banyak cerita-cerita di luar Alkitab yang tidak memberi penjelasan tentang siapakah Yesus Kristus. Kalau kita baca kisah-kisah yang dituliskan oleh orang lain tentang keberadaan, kepercayaannya, pemimpinnya, itu lebih banyak bercerita tentang hal-hal berada di dalam dunia ini. Tetapi tidak sedetail kisah keberadaan cerita tentang Yesus Kristus. Jelas sekali di dalam 4 Injil kita percaya sekali bahwa anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia itu betul-betul dia di dalam keberadaannya yang ilahi mengambil rupa kemanusiaan. Jadi pembentukan keberadaan kemanusiaannya di rahim Maria memang sungguh nyata, bukan cerita omong kosong atau imajinasi. Keberadaan Yesus Kristus ada dalam sejarah, bukan mudah-mudahan atau kira-kira seperti ini, tidak demikian. Kelahirannya sungguh dicatat dan diketahui. Jadi bukan mungkin ada, mungkin tidak ada, dan jelas tempat kelahirannya di Bethlehem, dan jelas siapa orang tuanya, dan jelas lingkungannya, kondisi dan situasinya pada zaman siapa yang berkuasa dan dalam konteks seperti apa. Alkitab memberi gambaran demikian. Di dalam Injil Matius, di dalam Injil Lukas dipertegas bahwa memang anak Allah yang inkarnasi lahir sebagaimana manusia dilahirkan oleh seorang perempuan. Disinilah letak kejujuran dari kisah tentang Tuhan Yesus. Tidak pura-pura, tidak dibuat-buat, tidak terlalu jauh kisah itu dituliskan. Kira-kira Tuhan Yesus dilahirkan sekitar tahun 4 sebelum Masehi atau sekitar tahun 1 Masehi. Dan masa hidupnya kira-kira dijelaskan dalam Alkitab 3,5 tahun. Dan kira-kira beberapa belas tahun kemudian, sekitar tahun 40-an, penulis kitab Injil menuliskan tentang keberadaan Yesus Kristus yang dilahirkan oleh perawan Maria. Tidak sampai tunggu ratusan tahun baru dituliskan. Tidak perlu tunggu nanti murid-murid atau gereja menuliskan di abad ke-5 ke-6, tidak. Tetap pada periode di mana masih ada saksi mata kelahiran Yesus Kristus. Masih ada saksi mata dari keberadaan Yesus Kristus. Ini yang mengagumkan dari kita orang Kristen mengenal Yesus Kristus. Karena itu saya menjelaskan bahwa kisah Yesus Kristus tidak berhenti di kelahirannya yang ajaib. Bahkan orang bukan Yahudi pun, para Majus,
melihat bintangnya di timur. Jadi diperkirakan di daerah timur, apakah di daerah Midian, apakah di daerah sekitar Ur-Kasdim dan sebagainya, yang pasti jauh, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, juga menjadi saksi mata kelahiran Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa keberadaan Yesus Kristus itu kelahirannya mendunia, mengglobal sejak kelahirannya. Tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang pendiri agama, tidak ada seorang rasul yang seperti itu. Ya, tentu kita percaya pada waktu kelahirannya itu menjadi sesuatu yang sangat mengherankan. Mengapa mengherankan? Karena anak Allah inkarnasi menjadi manusia. Ini tidak pernah ada. Tidak pernah ada di mana? Tidak akan pernah ada di dalam kepercayaan manapun. Jadi anak Allah menjadi manusia. Ketika dilahirkan, seperti biasa, manusia dilahirkan. Setelah usianya cukup, mengandung, maka Maria melahirkannya. Dan yang menarik, dia sungguh melahirkannya. Dan Yesus kehadirannya tidak pura-pura, bukan karangan manusia, bukan karangan siapa-siapa, memang lahir. Anak Allah yang tunggal, roh adanya, firman menjadi manusia. Jadi ada dua natur keberadaan anak Allah sejak inkarnasi. Natur yang kekal selama-lamanya, yang setara sehakikat dengan Allah Bapa, setara sehakikat dengan Roh Kudus, adalah pribadi anak Allah. Dan natur yang kedua sejak inkarnasi ditambahkan pada pribadinya. Jadi kedua natur ini tidak bercampur, kedua natur ini pada pribadi itu tidak terpisah, tetapi tidak bercampur, dapat dibedakan, dan tidak saling memindahkan posisi sehingga menjadi sebuah pribadi yang berbeda. Tidak demikian. Keberadaannya yang ilahi dan keberadaannya yang manusia sungguh nyata di dalam ajaran Alkitab. Ini yang tidak pernah ada dan tidak mungkin ada diajarkan oleh orang-orang yang tidak percaya, yang di luar Alkitab. Sejak kelahirannya, kemanusiaan Yesus tentu namanya manusia, ya minum ASI, ya memang dia bertumbuh sebagaimana layak manusia, dibesarkan, dirawat oleh Yusuf dan Maria. Yang menjadi menarik adalah pada usia 8 hari, Yesus yang inkarnasi itu, dalam keadaan yang manusia itu, disunat pada usia 8 hari. Ini adalah tradisi yang diyakini sebagai tanda terhisapnya seseorang di dalam komunitas kepercayaan yang dinyatakan dari turun-temurun sebagai orang Israel dalam covenant dengan Abraham. Disunat pada usia 8 hari. Tentu ini menjadi hal yang sangat lugas dijelaskan. Setelah itu, Yesus diajarkan bagaimana hidup dan kehidupannya bertumbuh. Yesus Kristus belajar membaca, menulis, berhitung. Jadi Yesus Kristus belajar di sinagog, belajar menjalani kehidupan sebagaimana manusia. Tetapi keberadaannya karena tidak di dalam Adam, tidak keturunan Adam, keberadaan kemanusiaan Yesus tidak berdosa sejak dalam kandungannya. Beda dengan Maria, beda dengan Yusuf, beda dengan saya dan saudara. Keberadaan kita sejak dalam kandungan, karena kita di dalam Adam, kita bernatur dosa. Yesus tidak demikian. Yesus kudus, suci, tidak bernatur dosa. Jadi dalam masa kanak-kanaknya, Yesus Kristus bertumbuh, belajar seperti yang biasa seorang manusia belajar. Seperti biasa orang-orang di zaman itu, khususnya keturunan Israel. Belajar di mana? Di sinagog. Dengan siapa? Dengan para ahli. Jadi Yesus bukan buta huruf. Yesus tahu membaca, tahu menulis, tahu berhitung, tahu alam yang ada di sekitarnya. Yesus maha cerdas. Jadi dalam keadaan kemanusiaannya, setelah 12 tahun belajar, lalu dituliskan Yesus dibawa ke Bait Allah di Yerusalem dari Nazaret. Lalu di Yerusalem dia diuji, dia belajar lagi dan duduk tenang mendengarkan pengajaran dari para ahli Taurat, para imam, orang-orang yang berdedikasi untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Setelah itu Yesus Kristus diuji. Lalu dia bertanya, dia menjawab, dia bertanya, menjawab. Proses pembelajaran yang demikian dilalui oleh Yesus Kristus dan dia berhasil. Dia berhasil, dia menjelaskan dengan baik,
memberikan pengertian dengan tepat dan pada usia 12 tahun dan seterusnya, dia layak lulus dan mendapatkan begitu banyak hal yang kita pelajari dari Yesus. Setelah itu, tentu yang namanya kisah seorang Yesus Kristus tidak tiap hari dituliskan dan tidak tiap tahun dituliskan. Masih kita lihat bagaimana kalau kita membuat sebuah biografi seseorang, tentu tidak tiap hari, 365 hari, bahkan tidak tiap tahun kita tuliskan. Ada fase-fase yang perlu dituliskan dan penting. Dan ini berkaitan dengan keberadaan Yesus Kristus. Antara usia 12 tahun sampai usia 30 tahun, di manakah Yesus? Ya, di Nazaret bersama dengan Yusuf Maria, tentu bersama dengan anak-anak Yusuf Maria. Setelah Yesus dilahirkan, Yusuf Maria sebagai suami istri, sebagai keluarga kecil, tentu diberkati Tuhan dan melahirkan anak-anaknya. Dan mereka ada di sana. Mereka ada di Nazaret, di sebelah bagian utara, di bagian utara Palestina atau Kanaan atau tanah Israel. Dan di sana mereka berada. Dan selama kurang lebih 18 tahun, Yesus menjalani kehidupan sebagaimana manusia. Alkitab tidak menuliskan kisah-kisah apa yang terjadi pada usia Yesus antara 12 tahun sampai 30 tahun. Mengapa demikian? Kan apa adanya dituliskan. Tidak dijelaskan. Bisa jadi beragam asumsi, beragam pendapat yang memberi penjelasan tentang bagaimana kisah itu sebenarnya di dalam masa 12 sampai 30 tahun. Ada yang mencoba untuk mencari cara, mencari jalan untuk menuliskannya. Tetapi Alkitab tidak menuliskannya. Nah, pada usia 30 tahun, mulailah sebuah tulisan cerita kisah Yesus Kristus lebih intens dijelaskan. Mulai dari Yesus menerima atau mendengar pernyataan tentang baptisan Yohanes Pembaptis, Yesus pun ikut dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ini adalah suatu fase berikutnya. Yesus pun ikut puasa 40 hari 40 malam. Dan setelah itu dicobai. Setidaknya ada 3 peristiwa yang dicatat di dalam 4 Injil. Yang ditulis Matius, yang ditulis Markus, yang ditulis Lukas, yang ditulis Yohanes. Ada 4 peristiwa paling tidak. Pertama, bisa kita bicarakan tentang baptisan yang diterima oleh Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Kedua adalah mengenai puasa dan dicobai. Dan tentu yang terakhir adalah bagaimana Yesus menang dan memulai pelayanannya. Saudara, dalam memulai pelayanannya ada satu tema besar yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tema itu menjadi tema sentral di dalam pelayanan Yesus. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mengapa perlu kata bertobat? Karena saya dan saudara ketika membaca firman Tuhan, saya dan saudara ketika membaca 4 Injil, keberadaan saya dan saudara adalah orang yang berdosa. Keadaan saya sebagai orang berdosa sudah mati, dan tidak mungkin keberadaan saya itu bisa diterima dan diperkenan Tuhan. Itulah sebabnya saya dan saudara, karena kasih anugerah Allah, karena pekerjaan Roh Kudus, Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap orang yang mendengar membaca berita Injil, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pengajaran mengenai kerajaan Allah itu memberikan kepada kita pengenalan akan siapakah Yesus Kristus. Pengajarannya dengan 5 pendekatan. Ada pendekatan perumpamaan, ada pendekatan argumentasi, ada pendekatan tanya jawab, ada pendekatan contoh, dan ada pendekatan pernyataan-pernyataan singkat. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan, karena Alkitab jelas memberikan kepada kita, khususnya 4 Injil, mengenai siapakah Yesus Kristus. Di dalam pengajarannya mengenai kerajaan Allah, jelas semua pengajaran dikaitkan dengan dirinya adalah Raja dari kerajaan Allah. Raja yang beranugerah, Raja yang berdaulat atas alam semesta dan segala isinya. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dan mereka yang belum percaya, dengarkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Di dalam pengajarannya Tuhan Yesus, khususnya ketika dia berbicara tentang siapakah dirinya, Yesus Kristus mengatakan, Aku adalah gembala yang baik, Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku adalah air kehidupan, Aku adalah terang, Aku adalah kehidupan dan kebangkitan. Aku adalah konsep pengertian itu bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, bagi banyak orang pada zaman itu, sungguh membuat kita terheran-heran dan terkaget-kaget. Mengapa? Kalau kita ada dan hadir pada zaman itu, langsung ada connect tentang kata aku adalah.
Karena kata aku adalah itu present ego emi. Apa artinya ego emi? Aku adalah. Dan ini ada relasinya dengan I am. Seperti yang diajarkan di dalam perjanjian lama. Bahwa ini berkaitan dengan keberadaan Allah. Yang I am itu. Yahweh, YHWH. Karena itu di dalam ajaran Alkitab, di dalam 4 Injil, khususnya di dalam Injil Yohanes, memberi gambaran yang luas tentang siapakah Yesus Kristus. Dan yang mengajarkan itu kepada murid-muridnya siapa? Yesus Kristus. Dan tentu ini tidak ada di dalam ajaran agama manapun, kepercayaan manapun. Bahkan kita lihat lagi, misalnya di dalam Injil Matius, di dalam Injil Markus, di dalam Injil Lukas, di dalam Injil Yohanes, kita mendapatkan pengajaran yang luar biasa bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Mesias itu artinya apa? Yang diurapi. Siapa yang diurapi? Kalau dalam perjanjian lama ada raja, ada imam, ada juga seorang nabi. Ini yang diurapi oleh Allah. Nah, Yesus Kristus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Yesus menanyakan itu dan murid-muridnya memberikan jawaban. Salah satu jawaban yang signifikan yang dituliskan di dalam Injil Matius 16 ayat 16. Yesus mengatakan, Petrus, jawabanmu dari Allah. Mengapa? Karena Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias dari Allah, anak Allah yang hidup. Jadi Yesus Kristus satu-satunya pribadi, Mesias dari Allah. Yang lain itu palsu, penipu, pembohong. Nah, Yesus itu adalah nabi di atas segala nabi, raja di atas segala raja, imam besar di atas segala imam. Keberadaannya diajarkan, dijelaskan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes menjelaskan tentang keberadaan Yesus di dalam pengajarannya tentang kerajaan Allah. Jadi saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ini hal yang sangat luar biasa. Tidak pernah ada orang yang bisa menjelaskan Yesus Kristus di luar apa yang dijelaskan Alkitab secara lengkap. Nah, di dalam pelayanannya 3,5 tahun itu, dalam keadaannya yang ilahi dan manusia, Yesus memanggil murid-muridnya. Memanggil murid-muridnya, menjadikan mereka rasul. Memanggil murid-muridnya, membawa mereka hidup di dalam kebenaran. Memanggil murid-muridnya untuk melakukan kehendak Allah. Dan murid-muridnya diperlengkapi, dibentuk, dipersiapkan, dan siap untuk menjadi saksi kebenaran. Sehingga seluruh dunia, sampai sekarang kita tahu bahwa Yesus Kristus diterima, diakui. Dan murid-muridnya diajarkan secara khusus maupun secara publik. Bukan hanya 12 murid. Jadi 12 murid itu yang diajarkan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun itu yang dijadikan rasul. Tetapi Yesus Kristus juga mengajarkan kepada banyak orang. Banyak sekali. Dan dalam pengajarannya, Yesus Kristus juga menjelaskan tentang bagaimana ia yang berkuasa itu, yang mengadakan mukjizat. Setidak-tidaknya ada 33 jenis mukjizat. Dari mulai sakit lepra disembuhkan, orang buta disembuhkan, orang tuli disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, semuanya. Dan yang paling mengherankan adalah dia, Yesus Kristus, membangkitkan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati dihidupkan kembali. Ada Lazarus, ada anak muda dari kota Nain, ada seorang perempuan yang sudah dianggapkan dia dinyatakan meninggal, tetapi dihidupkan kembali. Dan tidak perlu berteriak, tidak perlu mengatakan besar-besar, tapi Yesus mengatakan, bangkitlah Lazarus, bangkitlah hai anak muda dari kota Nain, hiduplah hai perempuan, anak perempuan itu. Dan itulah yang dinyatakan Tuhan, karena dia adalah ego ini, kebangkitan dan hidup. Saudara yang kekasih di dalam Kristus dan mereka yang belum percaya, dengarkanlah cerita tentang Yesus dengan benar. Kita bersyukur karena keempat Injil memberi gambaran tentang pribadi dan karya Yesus Kristus. Dan keempat Injil ini begitu lengkap, begitu indah ketika kita membaca. Dan di dalam setiap pelayanannya, selain dia mengajarkan tentang kerajaan Allah, menyatakan kuasa dan mujizat dan tandanya, dia juga hidup sebagaimana manusia tanpa pernah berbuat dosa. Nabi-nabi semuanya berdosa. Bahkan murid-muridnya juga berdosa. Saya dan Anda juga orang berdosa. Pendiri-pendiri agama dan kepercayaan lain juga orang berdosa. Dan satu-satunya yang tidak berdosa hanya Yesus. Yesus Kristus menjalankan hidup yang suci, yang kudus. Dan dalam keadaan yang demikian, dia akhirnya menderita karena memang menyatakan kebenaran, difitnah oleh banyak orang, oleh orang-orang Israel, oleh para ahli Taurat, oleh pemerintah Romawi, oleh massa, dan banyak lagi orang-orang yang berteriak
untuk disalibkan Yesus. Tetapi sesungguhnya Pilatus maupun juga pemimpin pejabat dari Romawi, bahkan orang-orang rohani dan siapapun tidak menemukan satu kesalahan apapun secara politik, secara budaya, secara moral, secara karakter. Tidak ada kesalahan apapun. Tetap diadili tanpa keadilan. Tetapi karena memang telah ditentukan oleh Allah dari semula bahwa keberadaan anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia itu untuk menebus umat pilihannya, dia rela, dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib dan mati di atas kayu salib. Dalam keadaan yang demikian, keberadaannya betul-betul dia mati, tidak pura-pura, tidak pura-pura. Kematiannya bukan karena dibunuh, kematiannya karena memang Yesus menyerahkan nyawanya. Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Di atas kayu salib Yesus mati dan dikuburkan, ada kuburannya. Tetapi pada hari ketiga dia bangkit. Tidak ada seorang pun dari nabi, dari rasul, dari murid-murid, dari orang-orang percaya, bahkan dari seluruh dunia, siapapun pendiri agama, siapapun pemimpin agama dan kepercayaan manapun, tidak pernah ada dan belum pernah bangkit dari kematian. Hanya Yesus Kristus satu-satunya yang bangkit, yang menyatakan kehendaknya. Puji Tuhan. Jadi itu kisah yang dituliskan di dalam Alkitab. Jadi saudara, kita berhenti sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan penjelasan mengenai pengenalan kita akan Yesus Kristus pada pertemuan berikutnya. Ikuti terus ketika saya menyampaikan pengajaran ini, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.